Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar langkah kuasa hukum Peggy yang mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, telah bergabung bersama kami salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Bapak Tony RM. Ya, halo, Ya. selamat pagi Pak Tony. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Tony, kalau kemarin sudah diajukan berkas pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung begitu ya. Kemudian untuk poin-poin apa saja yang menjadi dasar pengajuan dari pra-peradilan tersebut? Iya, pertama yang paling mendasar adalah berdasarkan putusan pengadilan negeri Cirebon atas 3 berkas ya. Satu, putusan pengadilan atas nama Saka Tatal ya, anak itu dengan nomor 16 PID ya. Kemudian yang kedua, putusan Hadi Saputra dan kawan-kawan yaitu nomor 4 PID. Kemudian yang ketiga, putusan Eko Ramadhani ya dan Rivaldi itu nomor 3 PID ya tahun 2017. Nah, ketiga putusan ini ya, kalau kami pelajari peristiwa pembunuhan dan persetubuhan anak yang melibatkan 11 pelaku itu tidak ada keterangan, tidak ada petunjuk yang mengarah kepada Peggy Setiawan. Yang ada adalah ya 3 DPO tadi ya, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Nah, kemudian ditetapkanlah DPO itu ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat dengan menetapkan menyebarkan DPO Andi, Dani, dan Peggy alias Peron dengan yang 2 dihapus ya setelah ditangkap. Tetapi Peggy alias Peron kita fokus, ciri-cirinya kan sudah tahu semua. Rambutnya keriting, umurnya itu pada tahun 2016 22 tahun, pada tahun 2024 30 tahun, tinggalnya di Banjarwangun. Nah, kemudian setelah ditangkap ya, yang ditangkap ini adalah Peggy Setiawan ini kan rambutnya juga tidak keriting. Ya. Kemudian tinggalnya tidak di Banjarwangun, umurnya tidak 30 melainkan 28. Artinya ini orang yang berbeda antara Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron sebagaimana DPO. Itu yang pertama yang mendasari kami bahwa penangkapan Peggy Setiawan ini adalah error in persona, artinya salah orang. Itu pertama, poin pertama. Poin kedua, mengenai sepeda motor yang sejak tahun 2016 diamankan oleh aparat, itu disaksikan oleh AF, disaksikan oleh terdakwa lainnya, ya, terpidana, ya. Tidak ada satupun barang bukti yang disebut-sebut dalam ketiga putusan pengadilan tadi ada motor Suzuki Smash. Itu tidak ada. Ke-11 pelaku ya dalam melakukan kekerasan, penganiayaan, mengeksekusi ya, menggunakannya sebagai kendaraan sebagai untuk tindak pidana, itu tidak ada motor Suzuki Smash. Baik. Lantas kemudian setelah Peggy Setiawan ditangkap, muncullah kesaksian AF seolah-olah ya, mengenali wajah Peggy Setiawan dan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash. Sehingga ya, motor Suzuki Smash yang dijadikan barang bukti sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan itu juga akan kami pertanyakan menjadi poin kedua. Baik, Pak Tony. Ketiga, ya, AF yang dalam kesaksiannya itu ya, itu dia tidak bisa melihat ya, mengenali ciri-ciri pelaku karena pada saat AF melihat orang dilempari, pelaku melempari Pina Eki ya, kemudian satu lagi Liga Akbar, AF ini kan dari jarak 100 meter melihatnya malam pula, kemudian menjauhkan diri kabur. Nah, kemudian kok tiba-tiba bisa mengenali ya wajah pelaku ya, bisa mengenali kemudian sampai ciri-cirinya, kan mustahil ya. Maka penetapan tersangka berdasarkan keterangan AF seperti ya yang disampaikan di Humas Polda saat itu, diantaranya adalah keterangan saksi, maka ini juga kami pertanyakan menjadi poin penting. Untuk dicecar si AF ini bagaimana bisa menerangkan dari jarak 100 meter dengan menjelaskan ciri-cirinya sampai ciri-ciri motor, kemudian rambutnya belah pinggir dan seterusnya.
Ya. Itu. Baik, Pak Tony, Kemudian artinya satu lagi, baik, satu lagi. Ya, Pak Tony, Saka Tatal ya. juga bisa memberikan kesaksian karena sebelum Peggy Setiawan ditangkap, ya, Saka Tatal ini didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat, ya, dengan menunjukkan foto-foto 3 DPO sebelum Peggy Setiawan ditangkap. Kenal nggak Anda dengan ini? Ditunjukkan ini Peggy alias Peron. Kemudian kenal nggak dengan ini Andi? Kemudian kenal nggak dengan ini Dani? Saka Tatal menjawabnya semuanya tidak kenal. Ya. Termasuk Peggy Setiawan juga tidak kenal karena tidak ditunjukkan, nggak muncul. Tetapi begitu yang ditangkap Peggy Setiawan, Saka Tatal baru ingat, kok yang ditangkap ini foto yang beredar Peggy Setiawan ini tidak sama ya dengan foto Peggy alias Peron yang pernah ditunjukkan. Artinya pada hari itu sampai tanggal itu penyidik belum mempunyai gambaran bagaimana muka pelaku karena yang ditunjukin foto siapa, kemudian yang ditangkap siapa. Ini juga bisa jadi error in persona karena yang DPO-nya adalah Peggy alias Peron. Bisa jadi yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saka Tatal pada saat itu Peggy alias Peron, pelaku yang sebenarnya. Kemudian kenapa yang ditangkap adalah klien kami Peggy Setiawan yang jelas ciri-cirinya itu berbeda. Ya. Itu sehingga kami melihatnya ini error in persona ya. Baik, artinya Peggy alias Peron silakan pelaku sesuai DPO sesuai putusan pengadilan, tetapi klien kami bukanlah Peggy alias Peron.